Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'du faqala Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana baina baina qawmi Rabbana la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahi azizun hakim. Inna anzalna ilaika kitaba fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahi dinul khalis walladhina takhadhu min dunihi awliya'a ana muslimukum yuqarribuna Inna Allah yakum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Law arada Allah yattakhidha waladan lastafa bima yuhliku ma yasha subhanahu wallahu wahidul qahhar. خلق السماوات والأرض بالحق كل النهار وكل على الليل وسخر الشمس والقمر كل في جميع مسخر ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وجعلكم لأنكم من الأنعام كما أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون يكون خلق من يدخل في أزواج ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو أنا تشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar Makkiyatun diturunkan di kota Mekah. Surat Az-Zumar diturunkan di kota Mekah. Illa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala muslim al-ayat. Kecuali ayat yang berbunyi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala muslim al-ayat. Hadaniyatun. Itu diturunkan di Madinah. Semua Surat Az-Zumar diturunkan di kota Mekah kecuali ayat yang berbunyi. Satu ayat ini itu diturunkan di kota Madinah. Wa khamsun wa sab'una ayatan. Surat Az-Zumar adalah 75 ayat. Wa khamsun wa sab'una ayatan. Jadi adapun surat Az-Zumar khamsun wa sab'una ayatan adalah banyaknya ayat 75 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanzilul kitab Al-Quran mubtada'un minallah khabaruhu al-azizul mubin. Quran itu diturunkan, Tanzil kitab Al-Quran itu diturunkan. Adapun Al-Quran diturunkan minallah, dari Allah. Tanzil kitab, adapun Al-Quran itu diturunkan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kabarnya. Al-Aziz Mulki, yang maha perkasa, yang maha menang. Al-Aziz Mulki, yang maha menang, maha perkasa, Mulki dalam kerajaannya. Al-Hakimi fi sunni, yang maha bijaksana, Mulki dalam keputusannya. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi. Sungguhnya kami, anzalna telah menurunkan ilaika kepadamu ya Muhammad, kepada Muhammad. Inna anzalna ilaika, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, kitab ini diturunkan bil haqqi, muta'alliqun bi anzal. Bil haqqi diturunkan, bil haqqi dengan nyata, dengan kenyataan, dan dengan kebenaran. Inna anzalna ilaika, punya kami telah menurunkan ilaika kepada Muhammad Al-Kitab, kitab ini bil haqqi dengan kenyataan atau kebenaran. Fa'budillah munisallahuti, maka menyembahlah kamu kepada Allah. Fa'budillah, maka menyembahlah kamu kepada Allah. Munisallahuddin, berurusan dengan membersihkan tahu kepadanya ad-dinah, akan agama, ibadah kepada Allah dengan ikhlas tentang agama. Bersih minasyirki, dari kesyirikan, dari persekutuan. Alhamdulillah, maka kembahlah dimana kamu kepada Allah dengan bersih, dibersihkan ketaatan kepada Allah. Bersih minasyirki, dari kesyirikan, dari persekutuan. Ayat wahidan lahu, artinya menyatu kepadanya, kepada Allah. Bersih tapi berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyatu, namanya mana? Fokus namanya. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, ala, ingatlah. Lillah, hanya kepada Allah lah. Ala, ingatlah, lillah, hanya kepada Allah lah. Ad-dinul khalisu, agama yang bersih, yang suci. Ala, ingatlah, lillahi, hanya kepada Allah lah. Ad-dinul khalisu adalah agama yang suci, yang bersih. Ayatikuhu ghairuhu, tidak akan memilikinya selain Allah. Dia tidak bersih, tak berhak beragama lain agama Allah. Ayatikuhu ghairuhu, tak berhak memiliki agama selain agama
yang bersih itu agama Islam. Walladzina taqadu min dunihi awliya, dan orang-orang, walladzina, dan orang-orang taqadu min dunihi al-asnam, yang mengambil, orang-orang yang taqadunya mengambil min dunihi selain Allah, yaitu al-asnam, selain Allah adalah patung-patung. Aulia itu berlindung, orang-orang yang mengambil selain Allah akan berlindung. Siapa mereka? Wahum kufaru Makkah, itu orang-orang kafir Mekah. Nah, turunnya ayat yang di Mekah, otomatis kitabnya ditujukan pada orang kafir Mekah. Faru maka takon, orang Mekah itu berkata, mana uduhum ila liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak akan menyembah mereka. Mana uduhum, aku tidak akan menyembah mereka. Ilahi yuqarribuna, kecuali atau melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kami tidak akan beribadah atau menyembah kepada mereka ila yuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah zulfan, dengan sedekat-dekatnya. Kurbi, zulfan kurbi, yaitu sedekat-dekatnya. Masdarut yaitu si madar wana takriban, dengan memberi arti takriban, sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah, innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah yahkumu adalah menghukum atau menentukan, memutuskan, kan? Allah yahkumu, sesungguhnya Allah adalah memutuskan, menghukumi, menetapkan bainahum, di antara mereka, bainahum antara mereka, wabainal muslimin, di antara orang-orang muslim, orang yang menyerah diri, orang muslim, orang Islam. Allah memutuskan di antara mereka tentang kata-kata mereka ini, orang-orang musyrik dan orang-orang muslim. Bima hum fihi yakhtalifun, di dalam apa, atau terhadap apa. Hum mereka di dalamnya yakhtalifun, perselisihan. Allah yang memutuskan di antara mereka, antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, tentang apa yang mereka berselisih. Min amriddin, dalam urusan agama. Min amriddin, dalam urusan agama. Dari urusan agama. Dengan keputusan apa? Yadkhulul mu'minina al-jannah. Maka Allah memutuskan pada orang-orang mukmin, yadkhulu, maka Allah akan memasukkan orang mukmin itu al-jannah, akan surganya Allah. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, Allah memutuskan bahwa mereka akan masuk surga. Orang mukmin, mereka percaya pada Quran itu, bahwa Quran adalah kebenaran. Firman Allah adalah akan dimasukkan surga, bukannya Allah.
Wal kafirun nara, sedang orang-orang kafir akan dimasukkan ke neraka. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah la yahdi man huwa kadhibun. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan, tidak akan memberi petunjuk. Man huwa kadhibun, pada siapa? Man, pada siapa? Huwa kadhibun, dia banyak dustanya. Allah tidak akan menunjukkan pada siapa yang dia berdusta. Ini tuatil wadil ilaihi, berdusta dalam menyandarkan anak ilahi kepadanya. Allah tidak akan menunjukkan kepada orang yang mendustakan Allah bahwa Allah itu dibangsakan atau dinisbatkan atau dibangsakan pada disandar kepada anak. Berarti Allah punya anak. Ini Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan mereka itu. Kafarun, yang amat ingkar pada Allah. Kafarun ini kufrun, ingkar, tapi kafarun ini banyak ingkarnya, sangat ingkar. Ada yang pakai terlalu gambar ya? Kafarun, kadhibun, kafar, orang yang banyak dustanya dan orang yang ingkar dalam ibadatihi, yang banyak ingkarnya dengan ibadah kepadanya, dengan ibadahnya ghairillah, selain Allah. Lawaradullah yatakhidha waladan tatafa mimma yalkum yasha. Sekiranya Allah menghendaki atau seandainya sama lau an aradallah, sekiranya atau seandainya Allah berkehendak ayatakhidha waladan, untuk menjadikan waladan anak, jika Allah menghendaki mengambil anak atau menjadikan anak, kama qala, kama qala berarti perkataan mereka mengatakan, orang musyrik mengatakan bahwa Allah punya anak. Idhadar Rahman walada, di perkataan mereka berkata orang musyrik bahwa Allah punya anak. Seandainya Allah berkehendak untuk itu, tastafa mimma yulkum yasha, percaya benar-benar memilih tasafa mimma yulkum yasha, percaya Allah bila akan memilih sesuatu yakhluqu ma yasha, apa yang dikehendakinya. Wa takhadha waladan para man qalu al malaikatu banatullah. Ma yasha ini tafsirnya wa takhadahu waladan,
itu mengambilnya atau menjadikannya waladan anak ghairu man qalu, selain orang qalu yang mengatakan, ghairu man qalu, selain orang qalu yang mengatakan al malaikatu banatullah. Mereka mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Wa Uzairun ibnullah, dan Uzair ini adalah Nabi Uzair. Ini orang musyrik mengatakan bahwa Uzair adalah ibnullah. Dan dari segi apanya itu penilaian mereka itu, kok Nabi Uzair dikatakan ibnullah, anak Allah. Juga wal masih ibnullah, al masih Nabi Isa ibnullah adalah juga anak Allah, katanya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik yang mengatakan itu. Malaikat, ya Allah punya anak, malaikatnya ya anak binin Allah, juga sangat amat jeleknya orang menyangka bahwa Allah punya anak bini. Jadi juga anak-anak. Uzair juga, Nabi Uzair jadi ibnullah, anak Allah katanya. Juga mereka menyangka bahwa Isa ibnullah juga anaknya. Itu punya pangeran-pangeran orang-orang musyrik. Lain di patung yang disembah beberapa ribu patung. Juga mereka menyangka juga bahwa malaikat itu anak Allah, Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah. Maka ayat ini menurutkan subhanahu wa ta'ala, subhanahu wallahu wahidul qahhar, maha suci Allah, tanzihan lahu an ittikhadil walad. Maha suci Allah, tanzihan lahu, mensucikan kepadanya, an ittikhadil walad, dari menjadikan anak atau mengambil anak. Maha suci dari bid'ah itu Allah. Wallahu wahidul qahhar, dan dialah Allah, wallahu dialah Allah, al-wahidul qahhar, yang maha satu, yang maha esa. Al-qahhar, yang maha perkasa, yang lebih terhadap makhluknya. Allah itu qahhar, dialah Allah yang maha esa, al-qahhar, yang dan lagi maha bijaksana, maha bisa maha perkasa terhadap makhluknya. Walaqad samawati wal ardi bil haqqi, dan dia menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan nyata, dengan benar. Muta'alliqun, dan yang bertakluk, berhubungan di khalqi, dengan khalqi, dengan khalaqah. Allah menciptakan. Allah adalah yang maha satu, lagi maha bijaksana, lagi maha perkasa. Maha perkasa di khalqi, dengan makhluknya. Ya qawirul laila wa an-nahar, dan dia memasukkan malam, ya qawirul laila wa an-nahar, dia memasukkan malam, an-nahar, di atas siang, dari malam siang. Lalu itu, lalu siang itu bertambah.
Yazidu, lalu siang itu bertambah. Yukarun nahar alan lain. Dan juga Allah memasukkan siang itu alan lain di atas malam. Yazidu, lalu malam itu bertambah. Musakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Musakhara syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Musakhara syamsa wal qamar, Allah menundukkan, menutot atau perintah asyams akan matahari wal qamar dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, masing-masing itu, ulun masing-masing itu, yaitu di antara matahari dan bulan, ulun masing-masing yajri fi falakihi, itu berjalan di dalam jalannya masing-masing. Ulun yajri jadi musamma, semua itu masing-masing itu berjalan di dalam tempatnya, tempat jalannya. Yajlimu sama dia milik kiamat, pada waktu yang telah ditentukan. Yajlimu sama pada waktu yang telah ditentukan dia milik kiamat sampai hari kiamat. Ala wal azizul hakim, wal azizul hakim. Ala wal azizul ghaffar. Ingatlah, wal aziz, dialah adalah al-aziz. Ala ingatlah, wal aziz, dia itu Allah al-aziz, yang itu maha perkasa. Al-ghalibu ala amrihi, yang menang terhadap perkaranya, terhadap perintahnya. Al-muntaqim ala adaihi, yang menyiksa terhadap musuh-musuhnya. Al-Ghafaru di awliyaihi, lagi maha pengampun. Al-Ghafaru, lagi maha pengampun, di awliyaihi, terhadap kekasih-kekasihnya. Walakakum min nafsi wahidah ay Adam, dia menciptakan kamu. Walakakum, Allah menciptakan kamu. Keluarga dalam berapa ya? Masih keluarga dalam. Walakakum min nafsi wahidah, dia menciptakan kamu. Khalaqakum, dia menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari sebatang kara, dari satu awak atau benda yang satu. Ay Adam, yaitu Nabi Adam. Sampai ini dulu. Ini surat Az-Zumar. Zumar ini termasuk artinya golongan, rombongan. Az-Zumar ini adalah surat rombongan, Az-Zumar. Maknanya Zumar ini rombongan. Dan juga dikatakan surat ini ada yang mengatakan juga surat Al-Ghuraf.
diberikan satu nama. Berat Zumar juga orang ulama mengatakan bahwa menamakan juga Zumar dinamakan berat al-Ghurab. Mana Ghurab ini memutuskan. Seperti dalam surat-surat yang lain mengatakan bahwa Allah berfirman walau ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Ghurafun ini adalah memutuskan. Dikatakan suatu hadis, man arada ayya'rifa qada'allahi ta'ala al-kaki falyaqra' surat al-Ghurab. Barang siapa ingin mengetahui tentang qada'illah, keputusan Allah fi dalam makhluknya, falyaqra' surat al-Ghurab. Maka bacalah surat Al-Ghurab, itu surat Az-Zumar. Dimontrong tawas kata Allah, penentuan Allah terhadap makhluknya. Sekut bercobaan, palang tak palang. Jadi tokon membaca surat Al-Ghurab, Az-Zumar. Ini juga penting. Dalam satu hadis, warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra li Zumarin wa bani Israil. Bahwa kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur, tidak tidur beliau tidur sehingga sesudah membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israil. Nabi Nasaren ini apabila langsung tidur di Nasaren itu membaca surat Az-Zumar dan membaca surat Bani Israil. Karena orang yang ingin tahu qada'illah, penentuan Allah kepada makhluknya, lakon macam ini. Cepat Mas. Ini yang termasuk mukasyafah. Jadi orang motor mukasyafah dengka nasib seseorang ini paling aduman. Sampai itu macam kedua surat Zumar sekalian, Bani Israil sekalian. Ini kalau istiqamah baca itu maka betul ke aksara manusia. Manusia ya coba dan palang tak palang. Ini bisa tentukan. Bisa terbuka hatinya, padahal ke hati manusia. Dengan ini. Jadi orang-orang betul-betul mukasyafah itu seperti biasa. Ya Israel, itu padahal lebih. Padahal kami penentuan Allah ya, nusa dia, mana saja dia, ada dia, padahal. Membaca surat itu sebelum tidur, bisa semacam ini baca Bismillah kita baca, kita sudah cek. Ini kita padahal kita bisa padahal. Padahal pun setan. Nah, kadang mimpirin sebarang sampai setan. Cepat bersetan. Karena apa? Tak baca suara itu, tak baca Bismillah. Ini hikmah dari para saudara. Ini barang siapa membaca sebelum tidur membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israil, ini akan terbuka hatinya pada qada penentuan Allah. Ada Allah menentukan ini seorang ini begini. Karena banyak orang-orang mengarang kitab tentang nasib manusia, sehingga punya orang-orang alim, orang yang dekat kepada Allah, pakai mengarang kitab, tentu bisa pedul ke nasib orang. Masih kitab Tajul Muluk, punya kitab Berabi juga, kitab Asrarul Khazirul Asrar, itu tempat kitab
Itu sekarang orang-orang semangka Allah, orang yang terbuka hatinya. Ya yang jadi memiliki surat ini. Ini hikmah daripada surat Az-Zumar. Pernah kita dibaca ini. Bukan kok sebelum tidur gitu. Tapi diamalkan tiap-tiap malam istiqamah untuk padahal manusia, hati manusia gitu. Hingga banyak paranormal itu padahal hati manusia. Seperti almarhum Nyai, Nyai Fatimatul Mukarram, putaran yang seriang, yang pertama. Yang kedua, Fatimatul Mukarram itu padahal. Saya lambat tukang Latin, orang Latina, tamu, bertamu, gitu kok semangki, lambat, kepakonnya. Jadi pada tamu itu jauh luar, tak cukup. Oh, awak berdepatai dan nak berdekat pakai apa? Ada yang panggil kan, saya nggak pakai ada. Ya, panggil. Aku ni begitu. Ini mirornya, nampak miror. Itu bertamu itu jauh, pada nak kena pakai kerja. Oh, kalau panggilan aku nak, panggilan mana? Betul kok ini. Kalau kan ngaji itu pen kemis ngaji biasa. Hilang. Ini tamu sih belum datang, rasanya apa ya? Kemarin baru patek dan naik pak. Padahal aja nggak patek. Ini baik semua Allah. Padahal kamu saatnya manusia. Karena Rasulullah ini akan Nabi. Ini penglihatan Rasul tiada pun di mana. Nabi penglihatan mulai dari manusia ibudina pada ben nabadai ibudi padahal dia kan Nabi ya ada padahal makanya para sahabatnya apa berjemaah Rasulullah ini padahal tapi jadi tak khusyuk padahal tapi tak khusyuk padahal nggak berkata Rasulullah. Jika ada padahal, kemudian ada. Tidak ada yang pada orang yang kemudian cek-lecek. Menang berjalan ke Rasulullah, para sahabatnya itu ternyata dijumpa, diketemukan. Oh, kalau tahu sih. Nah, sahabat. Ini keistimewaan surat Az-Zumar. Zamratun ini mufradnya, temanya Az-Zumar. Zamratani Az-Zumar. Ini maknanya Zumar ini ta'ifatun, golongan atau rombongan. Ini bukan hanya satu nama. Az-Zumar juga dinamakan surat At-Ta'ifah. Ada yang mengatakan juga surat Al-Waraq. Qauluhu ya ibadi. Ya ibadi itu ada kata-kata ya ibadi, hai hambaku. Ini turunnya ayat Az-Zumar ini bersamaan dengan pembunuhan Sayyidina Hamzah. Siapa sih bunuhnya? Nah, kalau tak betul gini. Karena Nabi ahli surat itu, ya diketemukan siapa sebenarnya. Rekayasa musibatin Arya siapa orang dijumpa kajian Nabi semakin
paman Sayyidina Ali yang mana Sayyidina Hamzah, yang mana Wahsy. Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah di waktu perang Badar. Nah, perang Uhud, ya. Ini sahabat Kanjeng Nabi termasuk pamannya itu dibunuh oleh orang yang bernama Wahsy di perang itu. Ya, itulah masalahnya tidak tahu siapa yang bunuh, siapa olahnya, siapa yang merekayasa asasi niatan gitu, membunuh itu ditemu ini. Kenapa? Ini ahli baca surat Al-Zumar ilmu kasyafan terbuka. Nah, karena dia bisa melihat muka dan belakangnya. Jadi Nabi bisa melihat ya bisa dari budi ada ngabes keadaan pada. Makanya orang-orang para sahabat yang berjamaah Rasulullah ini saya tak khusyuk ini pada sudah tahu. Nah, kemudian apa yang akan dibahas dalam surat Az-Zumar ini? Ini beberapa pembahasan. Pertama akan dibahas tentang masalah keimanan, iman kepada Allah. Ini yang akan dibahas tentang di dalam surat Az-Zumar, dibahas pertama tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua juga akan dibahas tentang dalil-dalil keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Itu dasarnya atau apa dalam surat Az-Zumar ini. Di dalam ini termasuk membahas tentang masalah keimanan Allah, kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, yang akan dibahas tentang masalah kisah, masalah dongeng, sejarah. Dan sejarah itu membahas tentang masalah nabi-nabi yang kedua, sejarah. Kisah, sejarah ini. Kisah atau apa? Cerita yang menjalankan atau yang menerapkan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beremah menoreh taat kepada Allah. Ini akan dibahas di dalam surat Az-Zumar. Nomor dua tentang masalah bagaimana larangan-larangan putus asa dalam rahmat Allah. Maka tidak dibolehkan putus asa kepada rahmat Allah dalam surat Az-Zumar keterangannya.